Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk belajar daripadamu lewat Romo Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati Romo Tuhan secara khusus di dalam mengajari, mendidik kami Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesusku. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari Romo untuk memberikan pemahaman bagi kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat kami semua yang hadir pada malam ini. Kiranya Tuhanlah membuka nus kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti, memahami betapa dalamnya Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat perangkap yang kami gunakan. Biarlah semuanya berfungsi dengan baik Tuhan Yesusku, tidak menjadi pengganggu dalam pembelajaran kami malam ini. Demikian juga Tuhan, teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan Yesusku, percepat Tuhan Yesusku mereka, supaya kami juga sama-sama diberkati dalam pembelajaran malam ini. Terima kasih Bapa atas segala ketidakberkenanan di hadapan Bapa, kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak Erikson. Kita langsung aja ya. Kita serahkan kepada Romo, waktu dan tempat Romo. Saya persilakan Romo. Ya, kita akan share dulu yang saya sudah siapkan ini. Oke, kelihatan ya? Masih filenya Romo, masih file yang belum dibuka. Oh, filenya belum buka ya? Efloyi Tegerunda. Ya, oh Kyrios. Ya, ini gimana Mas Eri? Sudah masuk belum? Belum, masih filenya Romo. Oh, Masih file-file Romo yang ada apa itu, belum kebuka gitu Romo. iya, 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 iya. Sebentar, sebentar. Stop share dulu ya. Share dulu, kembali. Eh, nah, ini share. Sudah kebuka belum? Sudah Romo. Silakan Nah, Romo, tinggal diperbesar. iya, ya, besar. Sudah nampak Oke, logisme. Diskusi. Logismus. bentar. Ah, oke, kita akan membahas tentang ologismos atau skepsi, pembicaraan manusia dengan dirinya baik dan jahat, atau pemikiran manusia di hatinya
baik dan jahat. Dalam iman ortodok, logismos adalah satu informasi rohani dalam hati manusia yang bisa mengarah kebaikan atau sebaliknya keburukan. Ini jangan salah arti ya, maksudnya keburukan di sini nggak ada ya rohani yang buruk. Maksudnya di sini adalah logismos itu pemikiran yang bisa membawa keburukan. Tapi ini pengajaran rohani maksudnya gitu ya, bukan rohaninya yang menyelewengkan kita kebaikan atau keburukan, bukan. Tapi justru sebaliknya bahwa dalam diri manusia itu dipimpin oleh egoisme ya. Jadi logismos ini adalah muncul pemikiran kalau ada di dalam dirinya manusia itu kerjasama dengan Roh Kudus, maka manusia itu akan menghasilkan eh, kalau logismo ini ya, logismos yang baik atau satu pemikiran yang baik atau satu eh, pembicaraan di dalam hati. Karena kadang-kadang kita sering ngomong di dalam diri kita sendiri. Nah, itu namanya logismo ya, logismo. Berdialog dengan dirinya sampai mengambil keputusan dalam tindakan yang menguntungkan bagi dirinya dan sesamanya. Kalau logismos kita atau pemikiran kita, nus itu juga pemikiran ya, nus kita itu kerjasama dengan Roh Kudus. Tapi sebaliknya kalau logismo atau nus kita atau pemikiran kita itu tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, hanya mengandalkan keegoan kita, maka nongolnya berdialog dengan dirinya sampai mengambil keputusan dalam praktek yang mencelakakan diri dan sesamanya. Nah, ini pemikiran-pemikiran semacam ini ada di dalam diri kita setiap hari, terutama dalam kehidupan rohaniwan. Rohaniwan itu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani gereja. Ya, ini penting banget pengajaran seperti ini. Nah, dari logismo ini terlahirlah eh, pemikiran yang benar ya, atau ortologismo. Tapi demikian juga ortologismo atau pemikiran yang benar itu juga kalau tidak ada kerjasama dengan Roh Kudus, hasilnya sama saja, yaitu katastrofi kalau bahasa Yunaninya. Kalau dalam pembahasan kita itu menghancurkan, memusnahkan, atau membuat kegaduhan di dalam kehidupan diri sendiri atau kehidupan sesama, bahkan juga ke masyarakat ya, masyarakat luas. Contoh yang dilakukan oleh kaum heretik, kalau kita sudah membahas ya heretik yang eh, tempo yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita membahas tentang pengakuan iman, bagaimana si Arius hanya seorang presbiter biasa tapi membuat gaduh yang luar biasa dan dampaknya seluruh eh, dunia waktu itu, di zaman itu ya. Apakah kedudukan pemikiran manusia yang benar saat ini zaman sekarang ya, dalam kehidupan rohani, apakah kedudukan pemikiran manusia yang benar saat ini dalam kehidupan rohani? Maksudnya itu apakah pemikiran manusia zaman sekarang itu menduduki di dalam kehidupan rohani? Jawabannya kata Agius Paisius sangat duniawi, tidak ada rohani. Pemikiran zaman sekarang ya, tidak ada kerohanian. Jadi zaman sekarang itu yang dipikirkan manusia itu duniawi, yang paling banyak duniawi, hampir 90%. Pemikiran manusia sekarang atau zaman now tidak menduduki dalam kehidupan rohani. Loh, sampai gitu. Agius Paisius mengatakan tidak menduduki dalam kehidupan rohani. Para malaikat dan orang-orang kudus, apakah masuk rumah orang melalui jendela? Nah, ini jawaban Agius Paisius. Apakah para malaikat dan orang kudus masuk rumah orang melalui jendela? Tentunya jawabannya tidak.
Orang-orang kudus ya melalui pintu lah, mengetuk pintu dan lain sebagainya. Apakah mereka dilihat manusia zaman sekarang? Nah, ini pertanyaan yang sangat menohok ya. Apakah manusia zaman sekarang melihat orang-orang kudus, melihat malaikat, melihat Bunda Maria, melihat Rasul Petrus, Rasul Paulus? Enggak mungkin. Apakah mereka berbicara dengan manusia zaman sekarang? Apakah mereka berbicara? Melihat pun tidak, apalagi berbicara kan gitu. Tentunya mereka pergi di kehidupan manusia zaman sekarang. Jadi nggak ada orang kudus zaman sekarang ini. Apalagi di Indonesia ini. Ya mohon maaf ya, di Indonesia ini ortodoks dalam minoritas yang paling minus ya. Nggak ada 500 orang kalau saya lihat orang ortodoks. Ya. Dan orang ortodok di Indonesia ini apakah mereka melihat orang kudus itu juga pertanyaan. Ini namanya ortologisme, pemikiran yang benar ya. Pemikiran yang ortodoksi yang diajarkan oleh Agius Paisius. Orang suci yang namanya Paisius. Jika semuanya itu kamu uji atau kita uji ya, kita uji dengan pemikiran yang benar manusia zaman sekarang ini, tidak akan ada hasilnya ya. Artinya bahwa kehidupan di zaman sekarang ini kerohanian sudah menduduki tempat yang paling nol. Istilahnya apa? Teologi itu sudah nggak dilihat oleh manusia-manusia zaman sekarang. Karena teologi adalah apa namanya, pengetahuan tentang Allah sudah nggak ada di zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu banyak sekali manusia-manusia yang berdalih atas nama agama, tapi tetap tidak ada ini ortologisme, pemikiran yang benar. Pemikiran manusia zaman sekarang membebani dan bahkan membuat sengsara buat manusia-manusia yang lainnya. Hari ini saya nggak memberikan banyak apa ya namanya materi, tapi kita harus membahas ini tentang ortologisme dan logisme. Ya, sebelum ini saya lihat di nomor 7 ya. Nah ini logismos, iskepsi, bicara manusia. Jadi berdoa karya yang baik dalam pemikiran atau dalam logisme. Ya. Mazmur 141 ayat 1. Ya Tuhan, aku berteriak atau berseru, kepadamu datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, artinya ketika aku berteriak minta tolong padamu ya Tuhan, engkau pasti mendengarkan dan segera menolongku atau menolong aku. Jadi di sini pemazmur atau Nabi Daud atau Raja Daud, eh, bagaimana dia mempunyai ortologisme, mempunyai pemikiran yang benar. Jadi pemikiran yang benar itu selalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Bahkan di dalam doanya itu selalu berteriak. Ya, ya Tuhan, aku berteriak, berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Bukan teriak-teriak dengan suara keras, enggak. Maksudnya ada kerinduan hati yang luar biasa yang betul-betul membutuhkan Allah, membutuhkan Tuhan. Dengan segenap hati berteriak itu hatinya betul-betul berteriak. Istilahnya memohon-mohon yang sampai dengan apa namanya energi yang luar biasa atau mengeluarkan satu eh, apa namanya tenaga bahkan tenaga dalam lah istilahnya, tenaga dalam untuk memohon kepada Tuhannya. Berilah telinga kepada suaraku, artinya suaraku ini dengarkanlah. Berilah telinga artinya dengarkanlah ya Tuhan. Jadi memohon supaya Tuhan itu cepat mendengar, cepat mendengar. Kalau bisa sedetik itu Tuhan mendengar. Ketika aku berteriak minta tolong padamu ya Tuhan, kau pasti mendengar, segeralah menolongku. Ini artinya ini ya. Jadi
Eh, Pengertian tentang ortologisme atau pemikiran kebenaran itu ada hubungannya dengan kehidupan rohani, masih ada hubungannya dengan latihan rohani yang kemarin kita bahas. Ya, jadi berdoa, ya ini berdoa, juga berpuasa itu adalah latihan rohani. Istilahnya eh, perjuangan rohani yang luar biasa, yang butuh menguras banyak waktu, tenaga, biaya, bahkan segalanya untuk Tuhan. Intinya itu sih. Dalam arti di sini kita diajarkan panas, panas banget, panas banget. Tidak boleh untuk tidak dekat dengan Allah gitu. Nah, ini ortologisme ini adalah kehidupan yang diajarkan oleh para biarawan. Ya, saya tutup dulu ya untuk materi. Kembali lagi, saya tekankan di sini bahwa pengajaran rohani itu tidak ada henti-hentinya di dalam iman ortodoks itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pemikiran yang benar itu? Apakah pemikiran manusia zaman sekarang benar? Agius Paisius sudah mengatakan tidak ada kebenaran manusia zaman sekarang. Artinya manusia zaman sekarang hidup dalam tipu daya, penuh dengan penipuan. Dan apa yang dikatakan Agius Paisius benar. Bahkan setiap hari banyak manusia yang ditipu ya. Entah ditipu keuangan, entah ditipu rumahnya, entah ditipu, banyak sekali penipu sekarang. Artinya apa? Bahwa kehidupan rohani sekarang sudah tidak dipandang. Jadi ada pengetahuan rohani dan pengetahuan dunia, justru yang sekarang dikejar itu pengetahuan dunia. Bagaimana bisa studi di luar negeri? Kalau bisa di Eropa, dan standarnya adalah Eropa, yaitu bagaimana standar Eropa? Satu, kekayaan, punya kekayaan. Dua, hidup enak, tidak perlu susah payah. Di sana hidup ya cuma dengan tombol-tombol masuk pintu rumah tinggal tombol, pintu buka sendiri. Saya sendiri pernah bekerja di rumahnya orang Eropa yang betul-betul orang kaya, pemilik kapal ya dulu. Ini terus terang aja, namanya Nyonya Dora, ya, Nyonya Dora. Dia punya kapal tanker 8 kapal, terus punya restoran dan lain sebagainya. Dulu saya pernah kerja 2 tahun di Yunani, mobilnya Matic di zaman itu, tahun 96 itu mobilnya sudah Matic, bayangkan. Di Indonesia ada mobil Matic, di Eropa tahun 96 sudah ada Matic. Jadi pakai kopling. Bayangkan, luar biasa kan? Masuk mau masuk garasi tinggal mencet, garasi buka. Mau keluar dari halaman rumah tinggal mencet, pintu gerbang buka sendiri, dipencet. Setelah buka sendiri, mobil keluar, nutup sendiri, semuanya sendiri. Mau masuk, seorang tamu mau masuk, tinggal mencet, di situ ada tombol mencet, langsung ada video, langsung bicara melalui video, siapa ini, wajahnya kelihatan semuanya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu standar Eropa, itu luar biasa. Dan sekarang ini orang digiring ke sana semuanya, digiring ke sana. Jadi semakin teknologi semakin berkembang, semakin tidak ada, katanya Agius Paisius, orang yang hidup dalam kerohanian, dan mereka akan hidup penuh dengan teknologi yang mereka banggakan, dan mendidik orang untuk ateis, ya ateis. Tapi sebaliknya daripada itu, kalau di dalam kehidupan kerohanian kita itu justru kerja keras, kerja tangan yang keras, yang luar biasa ya. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah ada perbedaan. Jadi orang-orang suci sampai hari ini di Mount Athos ya, di Gunung Athos itu mereka hidup itu hanya dengan lilin. Nggak ada penerangan. Di Stavroni kita itu kalau malam tuh gelap banget.
Saya kalau jalan tuh pakai HP, sementara romo-romo di sana sudah nggak pakai HP, jalan begitu saja. Tapi mereka mata mereka melihat jeli, dan bahkan ada beberapa romo yang matanya bersinar dan bisa melihat kayak mata kucing itu yang bersinar itu bisa melihat di kegelapan malam. Nah, ini apa tandanya apa? Mereka hidup menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan manusia-manusia yang lain. Jadi hidup dengan ortologismo, hidup dalam kebenaran. Sehingga mereka bisa melihat semuanya itu. Dan di sana itu mujizat tiap hari yang terjadi di sana. Tiap hari ada mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang nggak bisa diceritakan. Nah, bagi orang-orang zaman now, kalau melihat mujizat, mulut mereka akan ternganga karena mereka tidak sampai pikiran mereka itu menyentuh hal yang rohani. Kalau ada mujizat, bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang dari kematian, yang lihat itu mulutnya menganga. Mengapa Tuhan Yesus bisa seperti itu? Karena hidupnya ortologismo, pemikiran yang benar. Nah, pemikiran yang benar itu tidak ada hubungannya dengan dunia ini, penipuan penuh dengan tipu daya, ya. Nah, ini. Dan ini yang disuguhkan oleh ortodok. Jadi ortodok itu tidak menyuguhkan untuk orang jadi ortodok kayak Anda loh, mohon maaf loh, yang enggak ada seperti itu. Jadi disuguhkan benar-benar bagaimana kita bisa bekerja sambil menyatu dengan Roh Kudus gitu. Jadi kehidupan inilah yang dinamakan kehidupan stogasmo ya. Stogasmo itu artinya hidup yang penuh dengan doa. Kemanapun, pergi kemanapun selalu doa, hatinya selalu berdoa, artinya dekat dengan Tuhan. Seperti Daud teriak hatinya, ya Tuhan, aku padamu, dengarkanlah aku, berilah telinga permohonanku kepadamu, artinya dengarkanlah semua doaku. Jadi Daud tidak bisa hidup tanpa hidup dalam kebenaran gitu ya. Selalu berdoa dan berdoa dan berdoa. Bahkan ada orang ortodok yang sekalipun tidur tapi dalam posisi doa tidurnya. Mimpinya pun mimpi doa, luar biasa kan? Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan ortologismo itu. Kehidupan kebenaran. Tapi kehidupan kebenaran itu lawannya zaman now, yaitu dunia yang penuh dengan kenikmatan, dunia yang penuh dengan kecanggihan, dunia yang penuh dengan keluar biasaan, sehingga orang diajarkan apa? Untuk menjauhi kebenaran, untuk menjauhi ortologismo. Mungkin dari saya ini dulu, mungkin saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya. Oke, terima kasih Romo, luar biasa tentang logismos ini, pikiran yang baik ya, pemikiran yang benar, luar Ya. biasa Romo. Ya. Saudara, silakan kalau misalkan ada yang ingin tanya kepada Romo tentang tema hari ini, logismos, silakan. Ya, saya izin bertanya, Romo. Ya, silakan. Ya, makasih. Di dalam Alkitab kan ada tertulis, Romo, mengenai berdoa dengan pikiran, berdoa dengan roh, yang Rasul Paulus katakan, aku memuji Tuhan dengan pikiranku, aku memuji Tuhan dengan rohku. Ya. Maksudnya tolong penjelasannya, Roh. Terima kasih. Itu sebenarnya ada di 1 Tesalonika 4 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak di Korintus mah. Enggak, di 1 Tesalonika 4, aku memuliakan engkau dengan segenap tubuh, jiwa, dan rohku, itu kalau nggak salah, itu juga ada itu. Dan itu sebenarnya bukan roh ya, itu yang disebut roh itu adalah nus. Pikiran. Ya, nus, pikiran. Nah, yang dimaksud nus itu ya logismo itu tadi yang kita bahas. Nus itu logismo.
Ya, pemikiran itu adalah nous itu sendiri. Jadi ortologisme itu nous yang benar atau pemikiran yang benar ya, ortologisme. Sedangkan logisme itu nous itu sendiri. Jadi nous itu yang bisa membawa kita kedua belah pihak, bisa membawa kita ke kebenaran, membuat kita menjadi orang yang baik, membuat kita bisa berdialog dengan sesama kita, bahkan berdialog dengan Allah dalam bentuk doa ya yang kita bahas tadi, doa. Berdialog dengan Allah. Itu namanya kalologisme. Jadi nous yang baik. Tapi ada nus yang jahat. Kakologisme dari apa ini? Dari egoisme yang sudah saya bahas tadi ya, dari egoisme. Jadi di dalam diri kita kadang-kadang muncul ego. Satu contoh ya dalam kehidupan suami istri kalau kita bertengkar misalnya. Kita bertengkar sama istri kita, mulut kita ngomong, ya saya minta maaf istriku, tapi kamu yang salah loh, minta maaf kok. Masih menunjuk istrinya salah. Lah itu kan bingung kita. Minta maaf tapi mengatakan kamu yang salah. Artinya apa? Minta maafnya benar. Minta maaf artinya mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan artinya egonya ditundukkan. Tetapi ditambahi, kamu juga yang salah lah, egonya dimunculkan lagi lah. Itu artinya apa? Tidak bisa mengontrol logisme yang benar. Kalau logisme yang benar, dia akan ngurusi dirinya sendiri, nggak ngurusi istri. Ya aku minta maaf istriku, memang saya salah, memang saya bodoh, saya nggak akan mengulangi, mohon maaf. Nah, itu berarti betul-betul kalau logisme artinya nus yang baik. Nah, nus yang buruk, minta maaf tapi juga menyalahkan. Nah, itu nus buruk. Minta maafnya benar, tapi ditembak, oh kamu juga salah sih. Lah, itu kan memancing lagi, nanti pertengkaran lagi, nggak ada habis-habis. Ini contoh aja dalam saya di dalam kehidupan suami istri seperti itu. Ya, juga ada orangnya sama saya. Rom, saya mau sama saya. Tapi kalau nanti saya nggak mau dekat juga jadi nggak mau, bingung mau. Ya udah gimana orang orang menikah dekat, nggak pernah tahu lah. Habis menikah kita satu di tempat tidur bersama, kemana-mana bersama, satu rumah. Maksudmu apa? Ya wis itu Romo, maksud saya supaya saya nggak bosan sama saya. Akhirnya kita doakan. Ketika kita doakan, betul dapat suami, suaminya seorang pelaut, seorang pelaut menikah ya sama seorang pelaut. Ya betul kan, ketika dapat tugas bertahun-tahun nggak pulang. Ya dekat tapi jauh, kan? Itu kan suamimu kan dekat sama kamu. Tapi suamimu yang kamu anggap dekat, yang sudah menjadi suamimu jauh karena ya kerjaannya jauh kan, merantau nak anu sebagai pegawai kapal kan gitu. Terus ngomel-ngomel, ya saya nggak mau Romo, kalau bisa saya dekat lah. Kamu kan sudah seperti itu. Minta dekat tapi jauh lah. Tuhan sudah menjawab, tapi kamu sendiri ya. Itu yang namanya kagismo. Jadi minta baik, dikasih baik, tapi tidak seperti itu. Jadi kita kalau berdoa itu betul yang dikatakan Pak Erik tadi, doa itu ya juga butuh logisme ya, butuh pemikiran yang nus yang baik atau kalau logisme. Jangan kalau orang Jawa roh yang ada di dalam roh, istilahnya dengan Roh Kudus, khawatirnya nanti kita ke dalam bencana
rencananya gitu. Seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi itu seperti yang dikatakan oleh Yakobus ya. Jadi kalau betul pas Nabi Elia kan gitu ya. Doa hujan langsung hujan turun dan sebagainya gitu. Semua ada pemikiran yang benar yang betul-betul ya ada kaleng-kaleng ya istilahnya betul-betul kan juga gitu. Jadi berdoa apalan tiap hari gitu ya. Ya Tuhan, aku berdoa kepadamu, aku mempersembahkan doaku harum seperti dupa yang berbau harum. Nah, kan gitu. Berbau harum, tapi harus betul-betul dupa yang berbau harum. Jangan asal doa kayak baca puisi kan gitu. Nah, itu dibutuhkan ortologisme. Jadi dibutuhkan nus yang benar. Ya, jangan nus yang meleset. Nanti kalau nus yang meleset ya seperti dunia ini kan. Dunia ini sudah nggak tahu condong kemana ini, ke Eropa atau ke Amerika atau kemana ini sudah nggak karu-karuan ini dunia zaman sekarang itu seperti itu. Dan saya setuju apa yang dikatakan Mas Erik tadi. Memang doa itu ya memang harus penuh keyakinan, tapi juga harus terlahir dari pemikiran juga harus ada kontrol gitu. Jangan asal berdoa seperti itu. Mana supaya Agius Paisius juga mengatakan tadi bahwa menggunakan nus, menggunakan pikiran yang baik. Kalau logismo ya, nus yang baik. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Erik. Ya, makasih Romo. Ya. Oke, yang lain silakan. Kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya mau tanya, Romo. Ya, silakan. Nah, Romo, logisme itu apakah sebatas hanya pemikiran saja atau sampai diaplikasikan dalam sebuah tindakan, Romo? Itu melahirkan tindakan yang sudah kita katakan Oh, tadi. baik, tindakan. Melahirkan tindakan. Jadi logisme itu seperti yang dilakukan oleh ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit di di hari Sabat perginya. Nah, itu logisme itu. Jadi mereka mengatakan, oh orang ini salah menyembuhkan orang kok hari Sabat. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan begini, orang sakit membutuhkan tabib gitu loh. Bukan membutuhkan belas kasihan, membutuhkan tabib, bukan belas kasihan. Kalau belas kasihan orang yang betul-betul tertekan ekonomi atau orang yang miskin dan lain sebagainya yang nggak bisa makan, misalnya dalam 3 hari baru bisa makan, itu orang berteriak-teriak kan mengatakan ya tolonglah aku lapar kan gitu, minta makan. Nah, itu beda, itu butuh belas kasihan. Tapi yang dikatakan Tuhan adalah orang yang sakit membutuhkan tabib gitu loh. Jadi tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi itu seperti itu logismos. Jadi ketika Tuhan mengetahui pemikiran mereka, orang-orang Farisi itu Tuhan mengatakan itu. Dan akhirnya terjawab logismo mereka. Logismo itu tidak terlahir dari mulut, baru dari dalam gitu loh. Nah, ada satu doa yang namanya dialogisme. Nah, ini yang saya mau bahas, ini yang lebih dalam lagi, dialogisme. Kalau dalam bahasa Yunaninya noera prosevki. Noera prosevki itu kalau diterjemahkan itu berdoa dan kita tidak menapakkan di dunia ini, kita ada di udara. Artinya kita sudah mengambang di udara, artinya kita sudah menyatu dengan surga.
Doa yang surgawi lah istilahnya gitu. Dialogismo. Dan doa dialogismo ini itu kata-katanya seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah aku orang yang berdosa. Nah, ini diucapkan tapi harus dengan konsentrasi penuh, tidak boleh meleset. Nah, itu. Dan ini yang diajarkan di iman ortodok, namanya dialogismo atau noera prosepti. Dan itu saya hidupi, bahkan saya dalam kondisi begitu bangun tidur itu langsung nus saya mengatakan Kyrie Yesus Kristi eleison me, Tuhan Yesus Kristus anak Allah kasihanlah kurang berdosa. Bahkan saya tambahkan Hyperagia Theotokos Sosonimas, sang ya, yang tersuci dari orang suci, itu sebutan untuk Bunda Maria ya, julukan Bunda Maria. Selamatkanlah aku orang berdosa, artinya dengan doanya Bunda Maria saya terselamatkan. Karena mengapa saya minta doanya Bunda Maria? Yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ya Bunda Maria, karena ibunya. Secara tubuh kan ibunya. Pasti doa ibu didengar sama anaknya kan. Intinya itu. Nah, itu namanya dialogismo. Dialogismo artinya tidak terucap kata-kata, tapi dari dalam hati. Bahkan dalam kondisi tidur pun Tuhan Yesus Kristus kasih kata. Dalam kondisi nyupir, dalam kondisi apapun, jadi tidak pernah putus dari itu. Itu namanya noera prosefki atau dialogismo. Nah, ini kadang-kadang disalahartikan. Dialogismo itu diartikan yoga. Nah, ini hati-hati. Kita terjebak ya. Yoga. Yoga. Karena yoga itu juga butuh konsentrasi. Nah, ini juga butuh Ya. konsentrasi penuh. Yoga itu. Apa bedanya yoga sama dialogisme yang diajarkan oleh iman ortodok? Yoga itu mengosongkan pikiran. Hanya konsentrasi, harus kosong pikiran. Dan bahayanya yoga itu kalau pikiran kosong, itu bisa kesurupan. Bisa kesurupan. Nah, kalau kita tidak konsentrasi penuh dalam pikiran yang penuh, tidak kosong. Tidak boleh mengosongkan pikiran. Bagaimana supaya pikiran nggak kosong? Konsentrasi dengan doa tadi, Tuhan Yesus Kristus kasihanlah aku orang yang berdosa ini. Nah, dulu saya pernah dapat satu pengajaran dari Romo Partenius. Beliaunya adalah sesepuh dari Monasteri Pavlos di Gunung Athos juga. Monasteri Pavlos, beliaunya itu sebagai sesepuhnya yang tertua dan sebagai igumenos, pemimpin monasteri. Dan doanya itu lengkap banget. Jadi seperti ini. Kyrie Jesu Christe ie tu Theu, diatis theoto kuke pandon suton agion eleison me ton amartolon. Jadi begini kalau diterjemahkan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, melalui doa permohonan dari Sang Theotokos. Theotokos itu adalah sebutan Bunda Maria. ya Bunda Maria atau gelarnya Bunda Maria. Theotokos itu artinya yang melahirkan satu-satunya anak yang dari Allah ya, yang firman Allah ya. Theotokos itu adalah satu-satunya firman Allah dan satu-satu anaknya beliau ya laki-laki, itu artinya Theotokos. Dan doa semua orang kudus, pandon ton agion, eleison meton amartolon, kasihanilah orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus berdoanya pada Tuhan Yesus, tapi memohon kepada orang-orang suci, juga mendoakan kita melalui Bunda Maria dan semua orang suci, ya termasuk malaikat-malaikat suci, itu kita sebut semuanya. Nah, ini yang namanya noera prosepki yang penuh, melibatkan semuanya orang suci. Ya Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan semua orang suci, seperti itu. Itu saya malah diajarkan oleh Romo Partenius, itu sering saya lakukan. Nah, ini namanya dialogismos atau noera prosepki.
Doa yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan dunia ini sudah. Kalau kita sudah masuk di doa seperti itu, saya yakin kita dalam apa ya Pak, ke lebih apa ya, lebih beda dengan yang lainnya seperti itu. Betul-betul kita hidup dalam ortologisme tadi. Jadi nus yang benar gitu loh, nus yang benar. Karena nus itu memuliakan Allah, tidak bisa nus itu memuliakan yang lain, hanya memuliakan. Itu sih. Jadi kembali lagi eh, bahwa nus itu ada tindakannya, Pak. Tindakannya, terlahir tindakan. Apa tindakannya terlahir? Ya pasti kalau orang sudah nusnya penuh kebenaran, ya tindakannya pasti kebenaran. Dan melakukan setiap pekerjaan itu penuh dengan hati-hati gitu loh. Nah ini kalau hati-hati dalam bahasa Yunaninya prosohi ya. Kalau berdoa itu prosefki, kalau tindakan hati-hati itu prosoki. Jadi hati-hati itu kalau setiap kita bertindak hati-hati itu karena buah dari nus tadi. Nus yang benar, ortologismo. Itu Pak. Hmm, Ya. Oke, oke Romo. Yang lain silakan. Romo, saya ada pertanyaan, Romo. Ya silakan Mas Christodulus Nomensen. Saya setuju dengan Romo kalau doa itu harus keluar dari ortologisme yang benar. Kalau logisme. Lalu bagaimana dengan praktek kita di gereja ortodoks kan ada sembahyang pagi, matins, orthros gitu. Terus ada esperinos, Romo. Itu kan doanya dalam tanda kutip itu saja. Hanya beda beberapa variabel, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu doanya kepada siapa-siapa. Dan kalau sembahyang senja di hari Sabtu, itu ada apolitikion kebangkitan. Bagaimana doa yang itu saja, karena kita sangat terbiasa dengan doa itu, Romo. Bagaimana tetap mempertahankan logisme yang baik dalam Nah, mendoakan ini. doa-doa itu, Romo? Ya, sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab itu tadi bahwa kalau orang sudah dalam namanya noera prosevki ya, noera prosevki artinya ada satu apa namanya penghayatan yang penuh ya. Jadi noera prosevki itu penghayatan yang penuh. Ya termasuk orthro orthro itu sembahyang sing fajar ya, sembahyang pagi. Esperinos itu sembahyang sore, terus kemudian liturgi suci semuanya. Kalau itu dihayati dengan penghayatan yang penuh, itu sama halnya dengan Noera Prosevki. Jadi kita walaupun ada di dunia ini, tapi kita sudah di atas udara. Artinya kita di surga sebenarnya. Artinya ada penjiwaan kepada latria. Jadi penjiwaan kepada penyembahan kita. Kalau memang nggak ada penjiwaan, aduh, nanti kita punya pemikiran seperti itu gitu loh. Karena apa? Nggak ada penghayatan. Satu contoh ya di dalam sembahyang pagi Kidung Theotokian, Theotokarion tentang Bunda Maria ya. Namanya Kidung Kata Basia. Kan mesti selalu ada romonya mengatakan Sang Theotokos Bunda Sang Terang, marilah kita sanjung di dalam kidung. Kemudian si pengidung atau kadang-kadang bersama-sama ya, jemaat semua bersama, menyanyikan satu bait yang diucapkan Bunda Maria ketika bertemu dengan Malaikat Gabriel. Dia mengatakan apa Bunda Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kan kemudian satu bait selesai, terus ada kidungan lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulia daripada serafim
dan tanpa cacat celah melahirkan anak sama ada, sungguhlah engkau sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, siapa yang mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku? Itu sebenarnya adalah kita juga, bukan hanya Bunda Maria, kita juga. Hatiku bergembira, hatiku memuliakan Tuhan karena Dia adalah Allah juru selamatku. Nah, itu kalau ada penghayatan yang semacam itu, tanpa Allah nggak ada juru selamat lagi. Gitu. Tanpa adanya Sang Tritunggal nggak ada juru selamat. Itu kan penghayatan. Nah, penghayatan yang penuh ini dalam bahasa Yunani namanya kataniktika. Kalau kita nggak punya kataniktika, kita akan merasakan liturgi suci itu membosankan. Noera prosevki, doa yang yang tak berujung, istilahnya doa terus Tuhan Yesus Kristus kasihanlah aku orang berdosa ini. Kalau diucapkan terus-menerus bosan nantinya. Karena apa? Tidak ada penghayatan yang penuh, tidak ada kata niktika. Nah, itu harus hati-hati kita. Kita harus semangat bahwa di ortodok itu ada kata niktika itu. Kapan itu bisa ada di dalam diri kita? Tergantung dari penjiwaan kita atau penghayatan kita masing-masing. Kalau nggak ada penghayatan, saya yakin kita kasih kidungan model apa yang terbagus, apa sembahyang yang terbagus, tetap tidak ada penjiwaan, tidak ada penghayatan. Saya yakin muak nanti kita akan pergi meninggalkan ortodok nanti. Dan ingat bahwa gereja itu datang dan pergi kan gitu. Jadi gereja tidak memaksakan orang untuk tinggal terus. Kalau orang mau pergi ya gereja harus mempersilahkan, monggo silahkan pergi kan gitu. Nggak boleh gandoli. Oh jangan pergi, nggak boleh. Karena apa? Manusia mempunyai kehendak bebas yang harus kita hargai. Ya, datang kita sambut, pergi ya kita antarkan gitu loh. Intinya itu. Itu Mas Christodoulus Nomensen. Iya. Ya, Romo. Tentang pernyataan terakhir Romo ya. Saya nggak tahu ini harus dibagikan di sini atau enggak, cuman saya tahu ada umat yang berencana untuk keluar dari ortodoks, Romo. Apakah sebagai orang ortodoks kita perlu pendekatan gitu, Romo? Kalau iya, apa yang kita sampaikan? Kalau tidak, bagaimana kita mendoakan mereka, Romo? Oh pasti pendekatan pasti. Tapi kan kita nggak bisa memaksa orang itu untuk tinggal. Dan harus kita lepaskan. Silahkan, mungkin dia akan menemukan yang terbaik di sana. Atau nanti ternyata di sana lebih buruk dan akan kembali. Jadi bagaimana kalau orang itu kembali? Tetap gereja akan menyambutnya. Karena gereja itu datang dan pergi. Artinya siapapun datang kita harus sambut. Seperti halnya dengan sebelum ada puasa Prapaskah itu di Triodion, Minggu Triodion, di mana ada seorang bapak mempunyai dua anak, yang satunya minta warisan dan menggamburkan warisannya itu bahkan tidur dengan pelacur dan lain sebagainya. Ketika bapaknya melihat anak dari kejauhan, bapaknya itu lari menyambutnya. Tanpa harus menunggu anak itu memohon ampun. Kan biasanya kalau ada orang, oh nggak sudi, ora sudi misalnya, nggak sudi saya, orang nggak minta maaf sama saya, nggak sudi saya menerimanya. Ini bapak ini enggak. Melihat anaknya dari jauh langsung lari untuk menyambutnya. Bahkan memeluknya. Dan mengatakan anakku yang telah mati hidup kembali dan lain sebagainya. Nah inilah ortodoksi semacam itu. Kita sebagai bapak yang harus menyambut siapapun yang kembali. Dengan sambutan yang hangat, bahkan kita lari menyongsong atau menyambut ya, menyongsong. Itu apa itu? Itulah yang namanya kataniktika itu, penghayatan yang mendalam atau penghayatan yang penuh tentang ortodoksia kita kan.
Ya memang menjadi orang ortodok harus betul-betul panas banget. Nggak boleh suam-suam kuku. Hari ini di ortodok, besok di Protestan, besok di Roma Katolik, besok di sana dan kemarin. Waduh, repot. Jadi nanti gado-gado, nanti enak memang dimakan. Ya, jangan gado-gado. Gado-gado, mudah-mudahan gado-gado itu makanan, tapi jangan keyakinan kita gado-gado. Ya. Mas Nomensen Christodulus. Nah, ini bagaimana Pak? Iya, Tuhan berkati. Oke. Oke, yang lain? Yang lain ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya bertanya lagi loh. Ya, silakan Pak Antoko. Oke, gini Romo. Kita tahu kan, Romo, bahwa gereja itu kan harus ada rantainya ya. Iya, mata Berarti di rantai dalam kerasulan. keabsahan kita, di dalam kebenaran kita itu kan harus dibaptis oleh di dalam gereja yang ada rantai kerasulan itu kan, Romo. Ya, betul. Nah, saat ini kalau kita belum dibaptis di dalam rantai kerasulan itu, bagaimana dengan logisme kita, Romo? Apakah kita itu termasuk bisa, tadi kan ada, dari Romo tadi kan, selama belum ada, nggak ada Roh Kudus kan, orang itu nggak mungkin punya pikiran logismos, gitu kan. Betul, Berarti betul, pikirannya betul. kan manusia itu dusta. Lah, kita ini Iya, kan iya. belum ada krisma juga, belum baptis, belum krisma, Iya, berarti kan belum ada Roh Kudus. Nah, ini tentang logismos kita itu bagaimana, Romo? logismos kita itu ada hubungannya dengan Roh Kudus, tapi belum penuh, belum full, belum mendalam gitu loh. Dan kita jangan membatasi Roh Kudus. Roh Kudus itu pandaku parusia, istilahnya kehadiran Roh Manusia. Kudus itu adalah memenuhi segala sesuatu, bahkan ruangan, bahkan hati semua manusia. Iya. Hadir di segala tempat, istilahnya pandaku parusia. Hadir di segala tempat, hadir di segala hati manusia. Permasalahannya belum penuh kalau belum ada kebenaran. Kebenaran itu yang ada mata rantai kerasulan itu kebenaran. Penuhnya di sana. Jadi kalau kita bisa melihat kalau misalnya orang memanah itu kalau ada satu sasaran yang di ortodok itu yang paling tengah. Jadi kebenaran yang mutlak, yang penuh, yang tengah itu. Kalau kita manah menceng hanya dapat pinggir saja, misalnya dapat angka 1, tapi begitu kena tengahnya, pusatnya itu kita mendapat angka 100, itulah ortodok di situ. Jadi kepenuhan Roh Kudus di situ memang. Karena ada mata rantai kerasulan. Nah, Iya. gitu. Nah, mengenai logisme, tetap logisme itu sama. Manusia yang sudah menjadi ortodok bahkan belum. Perbedaannya adalah kalau sudah menjadi ortodok itu ada kerjasama dengan Roh Kudus secara penuh, full lah istilahnya. Nah, istilahnya bukan hanya sekedar energi juga, tapi betul-betul Roh Kudus yang asli, yang betul-betul asli Roh Kudus. Iya. Nah, hasilnya apa kalau kita sudah kerjasama dengan Roh Kudus? Hasilnya ya yang ada di 1 Korintus itu, kasih itu panjang sabar, tak cemburu dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada kesempurnaan hidup, ada buah-buah kasih, buah-buah roh lah istilahnya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi kalau ada full Roh Kudus yang ada di dalam kerjasama dengan logisme kita, yang gitu. Makanya orang-orang suci itu mereka itu sering saya katakan, walaupun mereka hidup di dunia, tapi mereka sudah menapakkan di surga. Jadi mereka sudah mengalami teosis dulu sebelum kematian, gitu. Sudah mengalami teosis. Artinya apa? Sudah nggak mau melirik dunia ini loh Pak, sudah nggak mau. Nah, gitu. Jadi mereka nggak mau kembali ke dunia ini. Nah, itu orang yang full banget, full banget.
Nah, kalau kita pikiran kita masih ke sini, ke sana, kemari, ya kita kan harus bisa, istilahnya bahasa Yunaninya itu diakrisi. Diakrisi itu kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, kan gitu. Jadi kita bisa menilai sendiri, jadi menilai sendiri, atau kita bisa merasakan sendiri apakah kita sudah masuk ke kebenaran apa masih bergaul dengan dunia ini, kan gitu. Seperti itulah. Iya. Saya yakin. Berarti kalau itu Romo, logisme itu kalau tidak ada Roh Kudus, berarti kan apa ya? Ada pemikiran ego kita gitu, berarti belum logisme ya gitu. Iya, logismo yang kata yang saya katakan tadi, kakologismo. Jadi apa, nus yang buruk, nus yang buruk. Nah, kalau ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu adalah kalologismo atau nus yang baik. Jadi nus yang baik ya harusnya ya kembali kepada Tuhan, karena nus itu kan memuliakan Tuhan sebenarnya. Nah, Ya. mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena kakologismo, menuruti nus yang salah gitu loh. Menuruti nus yang salah, kakologisme, bukan kalologisme, nus yang benar kan. Nah, itu di situ kan gitu. Mengapa kok masih ada kako dan kalologisme di dalam diri Adam dan Hawa? Ingat, ketika Adam dan Hawa diciptakan itu dalam bahasa Yunaninya kalalian, hanya sungguh amat baik. Jadi masih ada satu, istilahnya 90%, 99% teosis kurang 1% menuju kesempurnaannya. Apa 1% menuju kesempurnaan? Kerjasama dengan firman Allah menjelma menjadi manusia. Karena mereka kan nggak menunggu inkarnasi Kristus. Jadi mereka melakukan teosis dengan apa? Logismo sendiri, dengan nusnya sendiri, tanpa kerjasama dengan firman Allah. Nah, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah rohnya Allah yang satu kesatuan dengan Sang Bapa dan Sang Putra. Kalau kita kerjasama dengan Roh Kudus berarti kerjasama juga dengan Sang Putra, kerjasama juga dengan Sang Bapa, gitu loh. Full penuh gitu. Makanya tujuan manusia itu menyatu dengan penciptanya, yaitu Sang Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Menyatu dengan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Itu tujuan manusia itu. Teosis. Teosis. Ya, itu. Iya. Oke, yang lain silakan. Silakan tanya. Romo mau bertanya. Silakan Mas Daniel Daniel. Stanley. Iya Romo, ini saya tadi mendengar tentang cara berpikir zaman ini dalam hal saintifik mungkin sudah banyak yang bertentangan dengan iman. Apakah bisa Romo, cara kita memandang dan cara kita berpikir secara saintifik itu bisa berjalan selaras atau bahkan harmoni dengan iman Romo? Karena selama ini orang bilang sains dan agama itu bertentangan, dan saya dalam hati kayaknya rasa kurang nyaman dengan pernyataan itu Romo. Ya memang sebenarnya yang dikatakan Agius Paisius benar sih, memang bertentangan. Jadi sains sama iman memang bertentangan banget gitu. Ketika orang mengambil apa namanya cara hidup orang Eropa, sudahlah mereka akan meninggalkan Tuhan. Tidak akan percaya Tuhan. Karena apa? Kenyamanan, sudah nyaman. Seperti yang saya katakan tahun 96 itu sudah ada mobil matic loh di Eropa. Tinggal tombol saja, semua tinggal tombol. Masuk pintu gerbang. Bahkan di zaman 2026 gereja kita di sini bukan pakai tombol, buka pintu gerbang pakai tenaga manusia. Gretek-gretek, Mas Daniel Stanley kan ke sini. Semua pakai tenaga manusia, nggak ada yang pakai tombol, nggak ada. Nah, tujuan akhir hidup manusia itu nanti contohnya itu Eropa itu, sama Amerika.
negara-negara yang maju yang ada dikuasai. Di semuanya itu jadi nanti kalau itu dipersiapkan oleh siapa? Oleh antikristus. Jadi tujuannya apa? Keuangan nanti nggak ada keuangan pakai uang kertas dan sebagainya. Semuanya hanya ada di chips. Ini benar ini nggak salah ini, dan ini sudah dinubuatkan di kitab Wahyu ya. Dengan kodenya 6666 itu kode ya, itu nggak usah dibahas 66 itu. Yang kita bahas bahwa nanti ada chips. Jadi tinggal kita mau belanja itu tinggal menapakkan tangan kita di satu kaca gitu, sudah terdeteksi bahwa rekening kita berapa di situ, rumah kita di mana, kita orang apa dan sebagainya sudah terdeteksi semuanya secara. Tetapi orang yang tidak punya chips tidak bisa untuk belanja, menjual produk. Otomatis apa? Nggak bisa makan. Dan nanti ada komunitas yang berchips, tidak berchips. Dan komunitas yang tidak berchips ya silahkan kamu mati. Gitu loh intinya tuh. Ingat, selama kita percaya akan Tuhan, apalagi kita orang-orang yang mempunyai kalologisme seperti kehidupan biarawan. Sebenarnya kehidupan biarawan itu memberikan pelajaran bagi kita, bukan kita itu anti modernisasi, bukan. Mengantisipasi adanya anti seperti itu. Jadi ketika Agustus datang, kita bisa makan pada yang ada di dunia ini. Misalnya, kita hanya bercocok tanam. Kita nggak bisa menjual produk, ya apa itu kita makan. Dan kita di Goa kemarin kita bahas ya, orang-orang kudus yang tidak makan, tidak minum, bahkan saya juga masuk sebagai tambah parah nantinya itu. Kita nggak akan dapat nanti gitu loh. Apa yang kita dambakan? Apakah bisa modernisasi dengan ini? Nggak bisa, nggak bisa menyatu. Itu hanya omongan teori pendeta-pendeta zaman ini bahwa iman dan sains itu bisa menyatu. Nggak bisa menyatu. Yakinlah nggak bisa menyatu. Karena ketika orang masuk ke sains, itu tujuannya apa? Menjauhi Tuhan. Sudah nggak ada teologi, nggak percaya teologi. Jangankan teologi. Dan mereka sudah bisa semua dengan kenyamanan-kenyamanan yang mereka sudah. Dan ini ada satu di tahun 90-an itu ada bintang film Yunani yang namanya Aliki Buyulaki. Aliki Buyulaki sama si Magis. Si Magis itu namanya Magis itu apa ya? Itu singkatan dari Mikhail. Jadi Mikhail itu juga bintang film gitu loh. Lah bedanya si Buyung Laki ini, Buyung Laki ini perempuan ya, si Magis ini laki-laki gitu loh. Magis ini percaya akan ketritunggalan Allah, percaya dengan ortodok, walaupun hidup dalam dunia teater. Dan yang ini yang namanya Buyung Laki lebih terkenal dari Magis itu tidak percaya akan adanya Tuhan, bahkan pada Bunda Maria dan lain sebagainya, sering mengutuki Bunda Maria dan lain sebagainya. Nah, suatu hari mereka berdialog. Magis, kamu percaya ya adanya Tuhan dan sebagainya? Kalau bahasa Yunani-nya saklamara. Saklamara itu pengajaran sesat. Itu nggak ada gunanya itu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti orang kalau mati ya sudah mati kayak alam gitu, kembali lagi ke alam. Ini pemikirannya si Bung Yulaki, karena apa? Dia kaya raya zaman itu, kaya raya. Bahkan kekayaannya bisa melebihi dari konglomerat di zaman itu. Tapi apa yang dijawab Magis? Aliki, aku nggak apa-apa kalau memang saya mempercayai ketritunggalan Allah,
mempercayai Panagia, Tuhan Yesus, dan orang-orang kudus, nggak apa-apa saya. Ketika saya mati terus nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak rugi saya. Walaupun mati saya nggak rugi. Saya mencintai Tuhan Allah saya, tapi nggak rugi kalau memang saya mati seperti yang kamu pikirkan, mati sudah nggak ada apa-apa sudah. Tetapi mohon maaf, Aliki Buyung Laki Aliki. Tapi ketika nanti yang saya hadapi itu benar-benar iman yang saya imani itu benar, saya ketemu dengan mereka, ketemu dengan Sang Tritunggal Maha Kudus, ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan orang-orang kudus, para malaikat kudus. Apakah kamu nggak menyesal? Dalam hidup yang singkat di dunia ini, kamu akan menderita sepanjang segala abad di sana. Dan saya akan menerima kemuliaan sepanjang segala abad. Kesempurnaan, kebahagiaan sepanjang segala abad yang tidak ada batas. Dan kamu menerima penderitaan yang sepanjang segala yang kamu ciptakan sendiri. Akhirnya si Buyung Laki melihat dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya si Buyung Laki itu mati dalam keadaan ateis. Si Buyung Laki. Dan ini sangat terkenal itu. Coba ketik Aliki Buyung Laki, nanti nongol semuanya di karya-karya film, mulai dia anak-anak sampai dewasa. Luar biasa. Itu karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan nggak apa-apa, baik semuanya itu. Baik. Kita tidak mencela ilmu pengetahuan. Tapi yang kita pikirkan adalah, bisakah iman itu menyatu dengan ilmu pengetahuan? Kalau bisa itu, wah, itu mujizat yang luar biasa. Tapi Agius Paisius mengatakan apa? Tidak mungkin. Tadi yang kita bahas kan, Agius Paisius mengatakan tidak mungkin. Karena pemikiran ilmu pengetahuan itu, mereka akan ternganga ketika ada mujizat. Karena apa? Ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan bagaimana orang yang mati bisa hidup lagi. Menurut ilmu pengetahuan, orang mati, apalagi seperti Tuhan Yesus yang ilmu pengetahuan secara kedokteran, lambungnya yang ditusuk sudah rusak, ya, sudah mengeluarkan banyak darah, kok bisa bangkit itu? Bagaimana, kan nggak bisa diterima dengan logisme mereka gitu loh, dengan pemikiran mereka. Dan logisme mereka akan menolak karena mereka sudah masuk ke kakologisme dengan pengajaran dunia ini. Dan dunia ini dekat banget dengan ilmu pengetahuan daripada Tuhan. Itu bukan jawaban saya ya, Mas Stanley, tapi saya menekankan apa yang dikatakan Agius Paisius, Agioritis ya. Yang saya cuplik tadi hanya satu. Ya itu Mas Daniel Stanley. Ya sangat memprihatinkan, memang sangat memprihatinkan. Oh, Romo, saya sangat setuju. Terkait yang Romo katakan tentang chips tadi, sebenarnya sudah ada yang melakukan, Romo, di Amerika dan di Cina. Jadi dokter di sana itu operasi lengannya, dan ke bagian lemak bawah kulit di tangan itu, Romo, dimasukkan chips yang kalau pergi belanja itu bisa di-scan kayak QRIS, Romo. Dan udah ada Iya, seperti kayak itu, Romo. QRIS, Langsung kayak terhubung gitu. dengan rekening bank. Sebenarnya QRIS itu sudah tanda-tanda itu, sudah mau masuk menuju ke chips nantinya. Ya kita harus hati-hati dan kita jangan menerima semuanya itu. Nanti kalau ada chip ya kita lebih baik kita mati kelaparan tapi hidup seperti yang dipilih oleh Magis tadi, oleh si Mikhail tadi. Kita hidup yang sepanjang segala abad dengan kemuliaan sepanjang segala abad seperti malaikat-malaikat di surga yang hidupnya penuh dengan prosefki dan prosohi, penuh dengan doa dan hidup dengan kehati-hatian. Jadi orang yang hidup dengan
ortologisme hidupnya itu selalu dengan hati-hati, penuh dengan pertimbangan. Penuh dengan pertimbangan. Ortologisme yang kita bahas hari ini. Ya, ya, nus yang benar, ya, nus yang benar. Ya, baik Romo. Berarti Romo, saya mau mastiin Romo. Silakan. Berarti karena tadi yang dikontraskan sama Agius Paisius adalah kehidupan Kristen sama logismos Kristen sama logismo Eropa. Maksudnya berarti yang logismo yang ateistik ya Romo ya, bukan yang Ya, yang itu kakologisme, bukan kakologisme sama kalologisme. Yang kalologisme itu ortodoks, jadi yang nus yang baik itu ortodoks, sedangkan nus yang tidak baik atau nus yang buruk itu adalah kehidupan yang seperti itu yang Mas Nomensen yang bilang. iya. Bukan berarti orang Kristen, orang Ortodoks tidak bisa jadi ilmuwan gitu kan Romo ya? Bisa saja. Kalau orang ortodoks jadi ilmuwan kan ilmuwan yang ortodoksi banyak kalau logismonya daripada kakologisme. Itulah yang saya katakan tadi ketika ilmu pengetahuan itu menyatu dengan iman, wah itu satu mujizat yang luar biasa, yang dahsyat yang luar biasa dan selalu memuliakan nama Tuhan. Satu contoh ada bintang film yang sampai hari ini ortodok yaitu Tom Han ya. Ortodok banget ya. Dia nggak akan dan pernah sering ke Mount Athos itu tidak mau kehilangan apa namanya imannya gitu loh. Tapi sementara banyak juga apa namanya bintang film yang sekelas Hollywood yang betul-betul ateis ya banyak banget pemilih dunia ini milih ateis kok daripada yang percaya dengan ketritunggalan Allah, banyak ateisnya. Dan bahkan mereka yang punya agama pun agama itu hanya KTP, banyak ateisnya banyak juga di Indonesia banyak juga. Coba lihat itu netizen yang di Indonesia itu, waduh kalau ngomong itu kalau bukan orang ateis gimana? Agamanya hanya kedok itu ya. Ya itu Mas Kristodulus. Iya Romo. Soalnya saya tahu ada satu satu ilmuwan yang sangat terkenal di dunia orang Ortodoks Romo. Yang kemarin Iya, saya pernah bilang dia tidak di Agio Kata Taksi tapi ada satu gereja Python. ya, ada itu semacam itu enggomio. Enggomio itu artinya memujanya lebih daripada apa orang suci lah istilahnya. Pemujaan itu. Dan itu nggak baik. Ada enggomio itu nggak baik. Sampai diikonkan kan itu enggomio. Wah, Iya Romo. Di dalam gereja Romo, di dalam gereja. nah makanya dalam gereja lagi. Ya seperti Sokrates. Sokrates itu diikonkan. Itu kan enggomio itu juga. Enggomio itu apa? Pencintaan yang lebih. Nah, pencintaan yang lebih itu nanti larinya kemana? Ke latria nanti bahayanya kan di situ. Latria itu apa? Pemujaan. Jangan sampai ada pemujaan. Karena yang dipuja itu hanya satu. Iya. Ya, Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Yang satu dalam hakikat yang tak terpisah-pisahkan. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Shalom. Iya, silakan Ibu. Ya, Bu Aminah, silakan. Bu Aminah. Eh, bagaimana cara hidup kita tetap menjaga keimanan ortodok, tapi di sisi lain kita tetap
hidup normal dengan karya-karya orang-orang ateis lah. Maksudnya kita tetap ya data-data kita itu ya terdaftar lah di mereka, kayak kayak kita punya nomor WA, apa YouTube itu kan pasti mereka mempunyai data kita gitu. Nah, sementara di iman ortodok itu kita harus lepas lah gitu ya. Nah, Oh, enggak gitu, Bu. Salah, nggak lepas Ibu. ya. Maksudnya mengimbanginya gimana gitu. Sikap kita itu tetap dalam sosial masyarakat kita menjalani hidup normal. Ya, Tapi pasti kehidupan normal itu kita tetap menggunakan produk-produk orang-orang ateis lah gitu, Romo. Tapi kita iya. tidak meninggalkan iman ortodok. Nah, sikapnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita tuh salah gitu. Salah jalan, salah apa gitu. Menurut Romo Ya, gimana agar seimbang gitu? ya. Jadi begini, pertanyaan Ibu bagus. Cuman masalahnya begini, tidak ada permasalahan dengan produk. Produk apapun yang mereka ciptakan, oke, kita semua kita pakai. Permasalahannya itu adalah bagaimana kita mengimani ortodok kita dan iman ateisme yang mereka imani juga gitu. Ya tentunya kita beriman sama mereka gitu. Kita bukan mengasingkan diri sama mereka, tetap kita mencintai mereka apa adanya. Ya, Kita mencintai mereka apa adanya. Nah, masalahnya bagaimana iman kita jangan terseret ke dalam dunia apa namanya ateisme mereka gitu, dengan kenyamanan dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita digiring kepada apa namanya ke dunia ateis. Boleh kita misalnya kita kaya ya, kita diberi ya, Tuhan kekayaan, boleh. Tapi kekayaan itu jangan sebagai basic utama kita untuk melupakan Tuhan gitu. Melupakan sesama. Nggak usah orang lain, saya misalnya. Saya kalau misalnya saya dikasih kekayaan Tuhan, ya saya mau loh. Kenapa? Kenapa saya nggak munafik, saya mau. Tapi kekayaan ya saya gunakan menolong sesama dong, menolong sesama. Saya gunakan untuk karya gereja. Saya gunakan untuk menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Dan untuk misi Tuhan, misi gereja yang rasulia. Nah, pertanyaan Ibu bagaimana supaya kita selamat dari apa namanya pengaruh. hisapan pengajaran mereka? Kita tetap tinggal di gereja. Seperti yang dikatakan Pak Antoko, bahwa di gereja kita adalah ada mata rantai kerasulan dan kita kalau tinggal di gereja pasti selamat dan tidak akan kehilangan kebenaran iman. Tinggal di gereja. Jangan tinggal di gereja ya, tinggal di gereja. Jangan meninggalkan gereja, bukan. Beda loh tinggal di gereja, istilahnya diam di gereja. Aman kita. Ya. Ada orang suci namanya Agus Porfirius mengatakan begini, bahwa di akhir zaman itu nanti akan ada, kalau bahasa Yunaninya, apostasiaton klirikon, artinya gereja nanti ditinggalkan oleh rohaniwannya, bersih, nggak ada romo-romonya nanti. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau nggak ada romo-romonya, siapa yang memimpin jemaat kan gitu. Tapi apa yang dikatakan Agus Porfirius? Asalkan masuk gereja merangkul apa namanya tiang gereja. Apa itu tiang gereja itu? Bahasa yang lain selain tiang gereja apa itu? Apa tiang itu? Pilar ya, Pilar. Romo. Pilar. Asal kita merangkul pilar, gereja kita selamat. Biarin nggak ada romo-romonya. Gitu. Karena apa? Karena gereja kita ada mata rantai kerasulan. Biarin romo-romonya pergi. Tapi selama kita merangkul
Satu saja dari pilar gereja kita selamat. Jadi bagaimana supaya kita tidak terseret oleh pengajaran mereka? Ya kita tinggal di gereja. Dan Agius Kiprianus mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Yang maksudnya gereja di sini adalah gereja yang mempunyai mata rantai kerasulan, bukan gereja yang tidak ada mata rantai kerasulan. Itu bukan gereja, itu organisasi. Ya, jadi harus tahu gitu. Saya nggak ngajari fanatik, tapi ngajarkan kebenaran. Tapi tetap kita mencintai dunia, mencintai sesama. Di awal daripada pengajaran yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau logismo itu bahwa kita tetap mempunyai nus yang baik, bahkan hasilnya adalah mencintai sesama. Dan sesama itu apa? Yang nggak peduli orang kulit hitam, kulit putih, entah ateis, entah apa, ya tetap kita cintai mereka. Seperti ajaran Tuhan, sih. Mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah samamu seperti mencintai dirimu sendiri, kan gitu. Nah, inilah yang dinamakan penghayatan yang full di dalam iman ortodoksia kita. Pencapaiannya di sana. Gitu. Kalau bahasa Yunaninya itu kataniktika, ada penghayatan yang full, yang penuh. Ya. Terus Romo, kalau misalnya kan gereja ortodoks itu jarang, kalau jauh lah gitu ya, apalagi kalau dari Jakarta gitu. Nah itu minimal berapa kali dalam sebulan kita harus berkunjung. Karena memang kan minoritas ya kalau di Indonesia Ya. gereja. Nah, itu gimana nih Romo solusinya gitu. Karena mungkin gereja yang ada mata rantai itu ya susah dicari juga gitu atau jarang gitu. Ya. Gimana nih solusinya? Sebenarnya Ibu kalau mendengarkan pengajaran kemarin ya, yang bahwa kita hidup itu seperti asketis ya. Asketis itu pertapa ya. Pertapa itu tidak pernah ke gereja memang, tapi mereka dekat dengan Allah gitu. Ya. Jadi ketika kita jauh dari gereja, ya kita gambarkan diri kita seorang asketis, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap berdoa, tetap dengan pengajaran mata rantai kerasulan itu ada di dalam diri kita. Berarti kita masih apa? Masih di gerejanya gitu. Bahkan Agius Porfirius tadi mengatakan biarkan gereja kosong, nggak ada romo-romonya, asalkan dengan merangkul pilarnya. Lah pilarnya itu siapa? Pilarnya ya adalah pengajaran para rasul. Pilarnya. Jadi mata rantai kerasulan itu pilarnya. Ya aman kita aman. Kan banyak pengajaran, ada Noera Prosevki yang baru kita mengajari. Ada doa yang tak kunjung putus ya. Artinya dalam kondisi tidur kita masih bisa berdoa yang tidak pernah putus-putusnya. Dengan dialogismos yang saya katakan tadi. Dengan nus yang benar tetapi tetap memuliakan Tuhan gitu. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, bahkan orang sakit pun tidak bisa ke gereja, tapi dirinya sudah penuh dengan gereja, itu intinya itu. Tapi bukan saya mengajari ateis untuk tidak mau masuk gereja, asalkan percaya Yesus selamat, tidak loh, saya nggak mengajarkan itu, enggak. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kita itu sebagai asketis, gitu. Yang seperti pengajaran yang kemarin, yang kita serap kemarin sebenarnya. Kalau kita mengingat, ada satu umat kita yang ada di Papua namanya Daniel Nikiforos. Satu keluarganya ortodok di Jayapura. Dulu saya yang baptis anaknya, saya menikahkan mereka di Jayapura. Itu kalau ke gereja ortodok 1 tahun sekali, kalau pas ada liburan, pas punya uang pergi kadang-kadang ke sini, ke Mojokerto sini, atau ke gereja
yang di tempatnya Pak Roy Martin itu, di mana itu di Kalimalang, Kodam Kalimalang di sana. Ya, ya karena apa? Karena setahun sekali. Kenapa? Ya karena memang jauh banget, jaraknya jauh banget. Tapi apakah mereka tidak bergereja? Mereka kan juga berdoa, juga hidup asketis seperti kita. Mereka sudah dibaptis, mereka sudah dikerisma, artinya mereka ortodok banget. Yang punya mata rantai kerasulan. Ya memang nggak ada rohaniwan, yang nggak ada romonya di sana, memang belum ada. Tapi mereka satu keluarga ortodok. Ya memang kondisinya seperti ini, ya kita terima ya kondisi seperti ini. Saya yakin Tuhan mengetahui lah. Dan Tuhan nggak akan menuntut, oh kok nggak ke gereja dan sebagainya. Memang kondisi seperti itu kan. Saya kira seperti itu Ibu Aminah ya. Terima kasih ya Romo. Iya, sama-sama. Ya, oke, ada yang lain? Selamat Silakan. bergabung Pak Budiman Rusdi ini baru. Rusadi. Mumpung temanya bagus ini, silakan tanya. Pak Budiman, silakan. Masih di jalan Romo, tapi sedikit pertanyaan saya. Tadi Ya. mengenai kalau logisme itu apa artinya sama dengan pemikiran positif gitu Romo? Oh tidak, bukan. Pemikiran positif itu pemikiran Bukan. dunia Pak. Kalau logismo itu nus kita yang kerjasama dengan Roh Kudus. Itu kalau logismo. Iya. Itu intinya itu. Ya, Kan baik, ada Romo. ayat mengatakan, bukankah tubuhmu adalah bait roh, kan gitu kan? Nah, bait roh di tubuh kita, yang bait roh itu di mana? Di hati kita. Kalau di hati kita ada Roh Kudus, berarti kita kerjasama dengan Roh Kudus. Kalau kita kerjasama dengan Roh Kudus, kita juga kerjasama dengan Sang Putra dan juga Sang Bapa. Artinya kita kerjasama dengan Sang Tritunggal Maha Kudus. Karena apa? Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat yang tak terpisah-pisahkan sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad kan gitu Pak. Oh iya, iya. Paham Romo. Terima kasih Romo. Artinya nus kita kerjasama dengan Sang Tritunggal Maha Kudus gitu gampangnya gitu ya. Ya. Kalau nus yang pemikiran baik itu adalah pemikiran dunia Pak, itu pemikiran baik itu. Iya, iya. Dan itu bukan kalologismo, itu namanya kakologismo. Agus Paisius mengatakan semua dunia nanti kiblatnya Eropa gitu loh. Hidup Iya, iya. hidup nyaman, hidup kaya raya, semuanya nyaman, pakai tombol-tombol, terus terakhirnya nanti kepala kita dipasang chips. Chipsnya siapa? Antikristus. Kan digiring ke sana kita digiring ke sana kita. Kiblatnya di sana. Itu pemikirannya Agius Paisius ya, bukan pemikiran saya. Itu pemikiran Agius Paisius yang hari ini saya suguhkan sama saudara-saudara, rekan-rekan di sini semuanya. Bukan pengajaran saya. Nah ini bukunya ini, namanya Me Pono Ke Agapi, Yaton Sinkrono Antropo, ya, dengan penuh apa namanya kasih dan penuh dengan kerendahan hati, bahkan dengan sakit yang luar biasa untuk dunia di zaman ini. Judul bukunya itu Agius Paisius Logi Alpha. Jadi ini jilid pertama. Ya. Saya punya 5 nanti, punya 6 buku ini, dan ini masih jilid pertama. Nanti kita akan bahas lagi. Ini kita tadi membahas tentang logismo pengajarannya Agius Paisius. Ya, Romo, terima ada kasih lagi Romo. Ya, baik-baik. Hati-hati yang di lain? jalan, Pak Budiman Rusadi. Hati-hati di jalan. Yang lain? Mungkin Pak Obed mau tanya? Atau Pak Christian?
Romo, tadi kan disinggung kalau berdoa kan eh, di Mazmur tadi 141 tadi ya sampai berteriak gitu ya Romo Iya, ya. iya, iya. Nah kalau misalkan di dalam hati gitu jadi ada perbedaan enggak antara berteriak sama kita berdoa di dalam hati itu? Ya maksudnya berteriak itu adalah kerinduan daripada si pemazmur itu Hmm. merindukan Allah, sangat merindukan Allah. Artinya sangat dekat dengan Allahnya. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Dia dalam Hmm. kondisi teosis lah itu. Ya. Dalam kondisi teosis. Kondisi teosis seperti itu. Jadi orang kalau sudah kondisi teosis itu tidak Hmm. sedetik pun melupakan Allah itu. Itu maksudnya itu. Jadi Ya. dia mengatakan, ya Tuhan, aku berseru, aku berteriak-teriak. Berilah telinga padaku, cepatlah dengarkan doaku. Artinya dia merindukan Tuhan. Seperti seorang kekasih yang merindukan kekasihnya gitu. Hmm. Ya. Saking rindunya nulis surat itu pakai puisi. Aku Hmm. memanggilmu 1 juta kali, katakan gitu. Intinya apa itu namanya paradoks lah itu, paradoks seperti itu ya. 1 juta Ya, kalau kali misalkan kembalilah kekasihku misalnya gitu. kita berteriaknya di dalam hati itu benar Romo. Kita tetap konsentrasi tapi kita berteriak kan Iya, ada orang gini iya betul, banyak betul. Yang banyak saya problem. katakan tadi kondisi panas, jadi panas banget, panas banget. Jadi Hmm. iman kita iman yang panas, bukan suam-suam kuku yang suam-suam kuku hari ini ke ortodok, besok ke sana kemari kemari. Wah, itu sudah itu suam-suam kuku itu nggak jaminan Ya. itu sudah repot itu. Repot. Yang Itu penting keluar dari hati berteriak gitu ya Romo ya. iya, artinya ada semangat, ada satu kerinduan, campur jadi satu lah. Kata niktika full full Roh Kudusnya itu istilahnya full banget, full banget. Ada penghayatan yang sangat penuh. Ya. Ya. Harusnya orang ortodoks seperti ini, seperti Daud tadi. Itu sebenarnya Daud itu memberikan contoh, memberi semangat sama kita. Coba kita baca di dalam Mazmur 51. Di sana dikatakan eh, Kardia, Kardia, sintetrimeni, ketetapinomeni, otheos, ux exudinosi, itu bahasa Yunaninya. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Artinya pertobatan yang sungguh-sungguh, betul-betul dihancur hatinya, Ya. hancur, betul-betul yang remuk, sak remuk-remuknya lah. Merendahkan di hadapan Allah serendah-rendahnya supaya Allah Ya. mengampuni kita. Istilahnya merengek-rengek, lebih dari merengek lah istilahnya. Ya. Lebih dari itu intinya ya. Itu Ya. namanya penghayatan yang penuh lah istilahnya. Iya. Kata ketika seperti itu. Iya. Jelas Romo. Jadi benar-benar keluar Panas dari banget. hati yang Benar-benar paling dalam. percaya, yang betul-betul percaya banget. Hmm. Bukan kaleng-kaleng yang saya bilang yang saya katakan tadi, bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng pakai toa Romo. Ya nggak tahu lagi itu, nggak tahu lagi. Ya. Oke Romo, jelas, jelas. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Memang hari ini Ya. sangat menarik banget pengajaran Agius Paisius, sangat menarik. Iya. Yang lain silakan. Hana, ini udah pukul berapa ini? Masih 8:30 ya. Ayo, Kita silakan mulai tanya. awal tadi ya, sangat awal kita mulai. Tadi jam 7 kita mulai. Oh, jam 7 ya kita mulai. Ya, Ya. pas, berarti tepat. Ya. Disiplin Bana, kita. kalau misalkan nggak ada, kita akhiri, Bana. Boleh. Oke. Boleh. Kalau gitu doa penutup, kita minta tolong Pak Nomensen ya. Ya, Tutup silakan. dalam doa penutup, terus nanti Romo doa berkat. Ya, terima kasih Pak. Ya, pasti. Mari kita berdoa ya semuanya.
Melalui doa-doa para Bapak Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah kami, kemuliaan bagimu. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memiliki segala sesuatu, harta simpanan segala hal yang baik, serta sang pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya Sang Maha Baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkan pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami, sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Pater agie efflogite. Mungkin Dia kelempar akan kali. penajian Pater Nemon, Kyrie Yesus Christeos, Theos, eleison, Theos, animas. Amin. Amin. Oke, Romo sudah keluar. Iya. Kita selesai.